Sebuah minibus ludes terbakar saat hendak mengisi BBM di SPBU Tangkel, Jalan Akses Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Kebakaran bermula ketika minibus mengeluarkan asap saat mengantri untuk mengisi bahan bakar. Beruntung, minibus berhasil dijauhkan dari terminal pengisian BBM sebelum api membesar. Karyawan SPBU dan pemilik minibus sempat berusaha memadamkan api yang semakin membesar. Api padam setelah petugas damkar tiba di lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di bagian mesin minibus. Jadi pas ke sini sudah terbakar semua, Mas ya? Sudah terbakar semua, Pak. Tapi pemilik mobil, pengendara selamat semua, tidak ada masalah, Mas? Alhamdulillah selamat, Pak. Pada saat mau ngisi bensin berarti ya? Info sementara pada waktu ngisi bensin terjadi korsleting, terus didorong sama warga yang ada di sini. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran minibus di area SPBU ini, namun kejadian ini sempat membuat warga sekitar panik. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menetapkan JS sopir expander yang menabrak Porsche di sebuah showroom mobil menjadi tersangka. Dari pemeriksaan, JS diketahui mengemudi dalam keadaan mabuk. Viral di media sosial video sebuah minibus menabrak gedung bangunan showroom Evans di Pantai Indah Kapuk 2, tepatnya di Jalan Kafling Boulevard, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. JS sang sopir minibus pun ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa ini. JS ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif. Polisi menjelaskan saat peristiwa JS mengemudi dalam keadaan mabuk. Polisi pun menjerat JS dengan pasal 300 KUHP dengan pasal 406 KUHP terkait penyalahgunaan minuman keras dan pengerusakan barang milik orang lain. Akibat peristiwa ini, selain merusak showroom, sebuah mobil sport mewah asal Jerman yang bernilai hampir 9 miliar rupiah juga ringsek tertabrak. Dari Tangerang, Banten, Hasnogara, iNews melaporkan. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Jakarta, di mana ada sebuah rumah 2 lantai di Jalan Ayub, Pejaten Barat, Pasar Minggu ini ambruk pada Sabtu dini hari tadi. Satu keluarga 4 orang yang tengah tertidur mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan. Satu keluarga berjumlah 4 orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak tertimbun reruntuhan rumah kontrakan 2 lantai yang ambruk di Jalan Ayub, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Petugas rescue, pemadam kebakaran, dan BPBD berusaha mengeluarkan korban dari dalam reruntuhan bangunan. Setelah berhasil dikeluarkan dari runtuhan, satu keluarga yang mengalami luka-luka ini langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Pejaten, Jakarta Selatan menggunakan mobil ambulan. Menurut Ketua RT setempat, sebelumnya terdengar suara retakan. Lantai 2 rumah langsung ambruk menimpa penghuni yang sedang tertidur pulas. Kejadiannya langsung saya keluar, langsung lihat ke TKP yang rumah rubuh. Setelah itu saya ngecek rumah yang kena runtuhan. Alhamdulillah tidak ada korban, cuma hanya sekedar lecet-lecet aja. Itu sempat ketimpa ke kolong apa gimana? Ketimpa runtuhan dari tembok. Dan anaknya yang kecil, paling kecil itu sedang tidur. Petugas memasang garis polisi di rumah kontrakan korban, sementara kasusnya ditangani oleh Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polres Lampung Utara meringkus 6 dari 10 pelaku penyekapan disertai pemerkosaan di Lampung Utara, Lampung. Ironisnya, 3 dari 6 pelaku yang ditangkap masih berusia di bawah umur. Setelah sebelumnya berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melarikan diri ke Muara Enim, Sumatera Selatan, Polres Lampung Utara kembali berhasil mengamankan 4 pelaku pemerkosaan lainnya. 3 pelaku diserahkan oleh orang tuanya, yakni MC, IS, dan MR, dan 1 lainnya RR ditangkap di kediamannya.
Komplotan pemuda tersebut diketahui memperkosa dan menyekap seorang gadis asal Bukit Kemuning, Lampung Utara setelah sebelumnya mencokoki korban dengan minuman keras. Peristiwa ini terungkap usai korban menceritakan kepada orang tuanya yang langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sementara itu 4 pelaku lain masih dalam pengejaran, yakni MF, FH, HA, dan RB. Polisi mengimbau kepada pelaku untuk menyerahkan diri. Dari rangkaian penyelidikan didapat pelaku diidentifikasi, terdapat 10 pelaku. 6 pelaku sudah ditangkap sebelumnya. Dari ke-6 ini 3 pelaku di bawah umur. Ada yang 14 tahun, 17 tahun, ada yang 14 tahun. Dan 3 sudah termasuk kategori dewasa. Dan ini kami mengimbau kepada pelaku yang belum tertangkap untuk segera menyerahkan diri karena pasti akan kami kejar. Ya. Sementara itu korban hingga kini masih dalam pendampingan Dinas P3A guna menghilangkan trauma pada korban. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku kasus pengedar gelap narkotika jenis ganja dan home industri pembuatan ekstasi. Polisi juga menemukan 2.500 strip narkoba jenis baru yang masuk dalam kategori golongan 1. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja, LSD, dan home industri pembuatan ekstasi. Dari pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan 5 orang pelaku yang berperan sebagai pengedar, kurir, hingga produsen ekstasi. Selain itu, sebanyak 66 kg narkotika jenis ganja dan beberapa bahan serta alat cetak pembuat ekstasi turut diamankan polisi. Dalam mengedarkan narkoba, pelaku diketahui menyamarkan narkoba dengan paket makanan dan minuman. Pelaku menyamarkan narkotika seolah-olah pengiriman paket makanan dan minuman. Selain itu, polisi juga mengungkap peredaran narkoba jenis baru LSD dan mengamankan 2.500 lembar narkoba CC4 atau LSD yang masuk dalam narkoba golongan 1. Pengiriman dari Jerman melalui JNE ini jenis CC4 atau CC4 atau LSD ini narkotik golongan 1. Jadi pengemasannya lebih, modusnya lebih, kita seperti kalau orang bawa mungkin kita tidak percaya rekan-rekan. Tapi ini narkotik golongan 1, dia sejenis ekstasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku pun terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, LSD atau lysergic acid diethylamide atau dikenal dengan kertas dewa ini merupakan barang terlarang narkotika golongan 1 diatur dalam Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Kemudian LSD ini digunakan oleh psikiater untuk mengobati orang-orang dengan gangguan kejiwaan. LSD disalahgunakan untuk berhalusinasi. Ya pemirsa, untuk LSD sendiri ini memiliki efek di mana efeknya ini pertama bisa menyebabkan halusinasi, peningkatan energi sehingga susah tidur seperti yang Anda saksikan di layar plasma di belakang saya ini. Selanjutnya kita lihat pemirsa bagaimana ciri-ciri orang yang menyalahgunakan LSD. Yang pertama, ada perubahan signifikan pada hubungan pola makan, pola tidur dan juga penampilan, kemudian menunjukkan perilaku yang acuh. Selanjutnya ini ada perilaku yang mengucilkan diri dari keluarga dan lingkungan. Dan juga perilakunya ada yang menyimpan wadah obat-obatan di saat tidak sakit. Nah, jika misalkan keluarga Anda terdapat perilaku ataupun ciri-ciri yang seperti ini, boleh dipastikan untuk dites terlebih dahulu anggota keluarga Anda apakah pengguna LSD atau tidak pemirsa. Pemirsa, banjir yang merendam pemukiman Kebonpala, Jakarta Timur berangsur surut. Ya, banjir akibat hujan lebat yang melanda Jakarta beberapa hari terakhir ini. Banjir merendam ratusan rumah di Kebonpala, Jakarta Timur kini sudah surut.
Petugas PPSU dikerahkan untuk membantu warga membersihkan sampah dan lumpur yang muncul pasca banjir. Banjir setinggi 1,5 meter kemarin menggenangi kawasan ini pasca hujan lebat. Menurut Ketua RT setempat, banjir kali ini merupakan yang terparah sejak 3 bulan terakhir. Meski sudah surut, ada kemungkinan banjir bisa kembali terjadi karena curah hujan di ibu kota masih tinggi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat siang Ayu, untuk kondisi banjir pada siang hari ini apakah makin tinggi atau sudah mulai surut? Ya, selamat siang Pram, Asra juga pemirsa. Saat ini untuk debit air sendiri sudah kembali mulai meningkat. Tadi memang terlapor dari jam 8 pagi hingga jam kurang lebih setengah 11. Debit air ataupun ketinggian air ada di angka 10 hingga 15 cm. Namun saat ini bisa disaksikan di belakang saya, ketinggian air sudah meningkat dan mencapai di angka 25 cm. Karena memang kebetulan di sini warga memasang salah satu tiang yang ada bertuliskan angka-angka untuk mengukur ketinggian air. Dan memang kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya, justru pada hari ini ketinggian air ini sudah cukup menurun sekali, Pram, Alisa dan juga pemirsa, karena pada hari Jumat dini hari tepatnya kemarin ketinggian air mencapai di angka 150 atau lebih tepatnya di angka 1,5 meter. Dan meskipun ketinggian air sudah mencapai di angka 1,5 meter, namun masyarakat yang berada di Kebonpala ini tidak mau mengungsi karena mereka masih menilai bahwa ketinggian air belum mencapai lebih dari 2 meter. Dan mereka menyatakan mereka baru akan mengungsi apabila ketinggian air sudah mencapai di angka 2 meter. Dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada Ketua RT setempat bahwa beliau menuturkan banjir kali ini merupakan banjir terparah selama 3 bulan. Dan memang banjir ini juga dinyatakan oleh para warga ini bukanlah banjir yang diakibatkan oleh hujan yang ada di DKI Jakarta, tapi merupakan banjir akibat kiriman karena curah hujan yang tinggi di kawasan Depok dan juga Bogor. Hari ini terbukti dari pos pemantauan yang ada di kawasan Bogor yang pada hari Jumat sudah menunjukkan di level siaga 3 dan banjir ini langsung menggenangi pemukiman warga yang ada di kawasan Kebonpala ini. Sementara demikian, kembali ke studio. Ya Ayu, lalu bagaimana dengan kondisi para warga di sana? Karena banjir sudah terjadi mulai kemarin. Seperti apa kondisi warga? Apakah masih bertahan di sana? Apa memilih untuk mengungsi? Iya, Pram, hingga saat ini kondisi warga masih bertahan di pemukimannya masing-masing. Dan tadi juga kami melihat karena memang debit air sudah turun ataupun ketinggian air ini sudah turun, warga sudah mulai melakukan bersih-bersih dan hingga saat ini warga masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan memang perlu diketahui pemirsa, kebanyakan karena memang banjir yang terjadi di kawasan ini tak hanya kali ini saja, dan bisa dikatakan bahwa daerah ini merupakan daerah yang sering sekali dilanda banjir, sehingga dari para warga ataupun masyarakat yang bertinggal di sini sudah mempersiapkan diri, yang artinya rumah mereka sudah ditinggikan. Jadi mereka sudah mengantisipasi terlebih dahulu sehingga ketika ada banjir di angka ketinggian 1,5 mereka masih tetap bisa bertahan. Namun nantinya apabila banjirnya sudah mencapai angka 2 meter, mereka semua baru akan mengungsi. Prap. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Ayu Pratiwi langsung dari Kebonpala, Jakarta Timur, dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, petugas mengevakuasi seorang lansia yang sakit di tengah kepungan banjir di Grobogan. Lansia tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Dengan arus yang deras. Petugas BPBD Grobogan mengevakuasi seorang nenek yang sedang sakit di dalam rumah yang tergenang banjir. Petugas langsung membawa sang nenek menggunakan perahu karet untuk segera dibawa ke rumah sakit. BPBD juga telah mempersiapkan transportasi untuk mengevakuasi warga yang terjebak di tengah banjir, serta 3 unit perahu ke lokasi banjir terparah. Hingga kini banjir telah melumpuhkan aktivitas warga. Lokasi terparah berada di Desa Getas Rejo dan Kandang Rejo, Kecamatan Kelambu. Ketinggian air rata-rata mencapai 50 hingga 1,5 meter. Untuk sementara ini untuk evakuasi warga berjalan dengan lancar. Namun memang betul kendala pasti ada. Karena mungkin karena komunikasi dan sebagainya. Jadi kami berusaha semua yang diminta oleh warga masyarakat tetap akan kita layani.
Pemerintah daerah bersama BPBD kini telah membuat dapur umum untuk menyalurkan bantuan logistik ke seluruh warga yang terendam banjir dan mengungsi di beberapa titik posko pengungsian. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Banjir yang merendam seluruh akses jalan menuju kota Purwodadi Grobogan membawa berkah bagi puluhan tukang ojek becak. Ya, bahkan keuntungan yang diperoleh mencapai 2 kali lipat dibanding hasil narik becak di hari biasa. Banjir setinggi 70 cm masih merendam kawasan kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Di tengah lumpuhnya lalu lintas, puluhan tukang ojek becak yang biasa mangkal di perempatan lampu merah Purwodadi menuai berkah. Mereka menawarkan jasa ojek ke warga yang sulit melintas. Kapan? Semalam. Terus hari ini? Hari ini mau ngurus BPJS dari kantor BPJS. Oh, tadi udah banjir? Udah, udah tahu banjir. Tapi kan gimana lagi, BPJS kan? Tanpa menetapkan tarif, bahkan ongkos yang diterima 2 kali lipat lebih besar dibandingkan hari biasa. Mengingat tenaga yang dikeluarkan untuk manggil becak di tengah banjir cukup berat. Kadang sampai 60, tergantung yang ngasih sih, sama penumpangnya. Kalau hari biasa berapa? Hari biasa ya paling 20, 15, paling tinggi 25. Tapi ini banyak penumpang, Pak? Penumpang alhamdulillah dapat. Jika dibandingkan hari biasa, banyakkan mana? Ya banyakkan kalau banjir kayak gini pendapatannya. 2 kali lipat? Ya 2 kali lipatnya soalnya. Hingga saat ini, ribuan rumah di 55 desa Kabupaten Grobogan terendam banjir. Banjir akibat cuaca ekstrim dengan ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga di Lubuk Linggau memiliki kebiasaan ngabuburit yang baru. Ya, jika jalan-jalan ini sudah terlalu biasa, warga di Lubuk Linggau justru memilih mengajak keluarganya memberi makan kera liar di pinggir hutan kota. Pisang untuk bikin kolak? Tentu bukan. Pisang ini dibawa warga untuk ngabuburit di hutan Bukit Sulap, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ya, berbeda dengan ngabuburit pada umumnya. Warga sekitar memanfaatkan waktu jelang sore dengan memberikan makan sejumlah monyet yang ada di kawasan hutan ini. Diduga kawanan monyet liar ini turun ke tepi jalan karena terdesak tidak ada makanan di dalam hutan. Namun, kemunculan hewan primata ini menjadi wisata baru bagi warga yang melintas. Tak sedikit warga yang menepi mengajak anak-anaknya untuk memberikan makan monyet. Kalau sering lewat sih ada, memang ada sore, pagi biasanya ada. Terus kegiatan kita ngapain Pak sini ya? Di sini biasalah, kita sehari-hari. Oh, memang nemenin monyet di sini lah ya. Kegiatan menonton dan memberi makan ini membuat warga menjadi terhibur. Terlebih kegiatan ini juga dapat melatih anak-anak berinteraksi dengan hewan. Namun perlu dicermati agar para orang tua tetap mengawasi anak-anaknya agar tidak terlalu dekat dengan monyet demi menghindari penyerangan hewan liar kepada manusia. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.